Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda dan renungan Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, tanamkanlah dalam diriku kesadaran akan kasih-Mu yang mengatasi segala dosa dan kelemahanku. Semoga aku beroleh kekuatan untuk selalu berbuat baik kepadamu, seperti Musa yang selalu dekat padamu. Berkatilah hidupku dan keluargaku, serta semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Nubuat Yoel bab 3 ayat 12 sampai ayat 21. Hendaklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masaklah tuaian. Marilah, iriklah, sebab tempat anggur sudah penuh, tempat-tempat pemerasan sudah berkelimpahan. Sebab banyaklah kejahatan mereka, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekatlah hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang kehilangan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit serta bumi pun bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Maka kalian akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah Allahmu, yang tinggal di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus, oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda. Oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bersukacitalah dalam Tuhan, orang benar. Refrain. Bersukacitalah dalam Tuhan, orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Refrain. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semesta alam, langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Refrain. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Refrain. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 11, ayat 27 sampai ayat 28. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, firman hari ini secara singkat merumuskan pujian terhadap seorang ibu yang mempunyai anak terkenal. Dia tidak lain adalah Maria. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Hanya saja kebahagiaan sejati bagi Yesus tidaklah tergantung pada hubungan darah daging seperti itu, melainkan dalam mendengarkan dan melaksanakan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di situ orang menemukan landasan kokoh untuk hubungan pribadi dengan Allah. Dalam hubungan itulah Bunda Maria mendapat pujian. Ibu tak hanya terkenal karena menjadi ibu Yesus, tetapi karena mengandung dan melahirkan firman Allah. Firman itu telah dikandung dalam hati dan dinyatakan dalam perjuangan hidup sepenuhnya. Sejak semula, ia telah mengamini kehendak Allah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apakah firman itu juga mengolah dan menyuburkan hidup kita sebagai pribadi maupun dalam komunitas? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus pasti tidak mau meremehkan hubungan darah dalam kehidupan. Dalam pernyataan itu, Yesus menunjukkan landasan mutu kebahagiaan sejati. Mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup merupakan landasan kualitas. Kita tahu bahwa hubungan darah daging pun kalau kehilangan landasan itu bisa terganggu juga. Nah, apakah murid-murid Yesus, termasuk kita semua, masih menghargai mutu sehingga kita melandaskan kebahagiaan seperti diinginkan Yesus, penyelamat kita? Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.